Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana semua kabarnya? Semoga baik-baik ya, adik-adik baik-baik, keluarga adik baik-baik, pokoknya semuanya baik-baik. Nah, adik-adik, kita di sini kembali lagi berkumpul untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna tanggal 24 Mei 2020. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, pastikan dulu adik-adik sekarang berada di tempat yang kondusif. Kemudian adik-adik menyediakan waktu khusus untuk beribadah supaya ibadahnya dari awal sampai terakhir nggak terganggu. Kemudian siapkan Alkitabnya. Jangan lupa kalau misalkan belum siapkan Alkitabnya, coba di pause dulu, diambil dulu Alkitabnya, habis itu balik lagi. Nah, kalau sekarang semuanya udah siap, mari kita memulainya dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang, mari kita sama-sama bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 13, kita masuk rumahnya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ini boleh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus kebaikan Tuhan yang telah boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Kami akan memulai ibadah kami ya Bapa, biarkanlah kami anak-anak-Mu boleh bersekutu bersama-sama di dalam ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Taruna. Dan Yesus, tuntun kami dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Kami serahkan seluruh peralatan gadget yang kami gunakan untuk memutar video ini di dalam ibadah IHFPT. Kami serahkan juga koneksi internet yang kami miliki agar tidak terganggu saat kami sedang melaksanakan ibadah. Dan kami juga serahkan seluruh suara-suara yang ada di luar agar tidak mengganggu konsentrasi kami. Dan kami boleh berfokus dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir, tanpa terputus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, mari kita sama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baik adik-adik, Kak Danu akan memimpin kita semua dalam pembacaan Mazmur minggu ini. Mari adik-adik persiapkan Alkitabnya. Pembacaan Mazmur kita minggu ini terambil dari Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai dengan 10. Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai dengan 10. Sudah siap untuk membaca Mazmur? Kita baca secara bersama-sama. Dimulai dari perikopnya, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian pembacaan Mazmur minggu ini. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami boleh bersyukur kepadamu dan berterima kasih kepadamu. Sampai pada saat ini, kami masih boleh tetap fokus dalam mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca firman-Mu, sabda-Mu. Bapa, berikan hikmat kepada kami, agar kami anak-anak-Mu dapat membaca, merenungkannya, dan melakukan firman tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita. Bacaan Alkitab kita terambil dari Kitab Yoel, pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat 12. Saya bacakan ya. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur barumu. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat, yang tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat hari Minggu bagi kita semua, secara khusus bagi adik-adik, anggota Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Pelita, Jakarta Timur. Tema ibadah kita pada hari Minggu ini adalah sikap dalam menghadapi pergumulan. Sebelumnya, adik-adik apa kabar ya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Mungkin sebagian dari adik-adik sudah kenal dengan kakak pendeta. Namun bagi yang belum kenal, salam kenal ya. Nama kakak Pendeta Okto Immanuel Jonas Lapsihan Tarigan. Nama yang cukup panjang ya. Konon ceritanya, sewaktu kakak lahir, ada banyak orang yang senang dengan kelahiran dan kehadirannya kakak. Karena senang, mereka pun akhirnya menyematkan dan memberikan nama kepada kakak. Makanya nama kakak cukup panjang. Okto Jonas Lapsihan Tarigan, kakak. Kakak saat ini bertugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Immanuel Tanjung Pandan di Pulau Belitung. Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, kakak vikaris di gerejanya adik-adik. Sewaktu di
Karismi Pelita, kakak sering mengajar di PLKPT. Namun waktu itu kita belum bertemu, karena 7 tahun yang lalu ya. Adik-adik itu masih di PLKPA, mungkin masih di kelas kecil, atau di kelas probel. Mungkin juga adik-adik pernah kakak layani sewaktu adik-adik masih di kelas kecil. Maka wajar kalau sebagian dari adik-adik terasa asing dengan wajahnya kakak. Tapi mungkin sebagian dari adik-adik sudah kenal dengan kakak melalui kekasih hatinya kakak pendeta. Karena kekasih hatinya kakak salah satu kakak layan adik-adik IPT. Itu dulu ya perkenalan dari kakak. Saat ini kita sedang bergumul ya. Coronavirus juga membuat adik-adik belajar di rumah. Tidak lagi belajar di ruang kelas bersama guru-guru, tidak lagi belajar bersama dengan teman-teman, namun dilaksanakan di rumah. Guru-guru adik-adik memberikan tuntunan, arahan maupun tugas dari jarak jauh melalui aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Meet, Telegram, YouTube, dan lain sebagainya. COVID-19 adalah jenis virus yang baru, penyakit yang baru, dan belum ditemukan obatnya. Virus ini penyebarannya cukup cepat. Maka dari itu pemerintah kita mengeluarkan protokol atau aturan bagi setiap warga negara Indonesia. Pemerintah menghimbau agar kita selalu menggunakan masker. Menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan, menghindari keramaian dan kerumunan, makan makanan bergizi dan multivitamin. Dan kalau pulang ke rumah kita langsung buka baju dan langsung mandi. Kemudian kalau kita sakit, ya kita tetap berada di rumah dan tidak keluar sedikit. Dan tentu masih banyak lagi aturan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya dari protokol tersebut adalah untuk memprotek, melindungi kita dari penularan coronavirus. Di masanya Nabi Yoel di Israel, di zamannya Perjanjian Lama, juga terdapat jenis wabah yang baru. Nama wabahnya itu adalah wabah belalang. Wabah belalang ini mengakibatkan bahan makanan menjadi berkurang sebab belalang-belalang makan daun-daun tanaman, merusak tanaman dan membuat tanaman menjadi tidak bisa menghasilkan buah. Akibatnya, bahan makanan menjadi berkurang, lalu bencana kelaparan pun terjadi. Jenis belalangnya ada 4 loh. Ayo, adik-adik, ada yang masih ingat dari pembacaan tadi? Kalau enggak, mari kita lihat lagi Alkitab kita. Lihat lagi Alkitabnya ya. Kita lihat lagi di situ, di ayat yang keempat. Kakak bacakan. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang belalang. Jadi ada 4 jenis belalang. Belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Konon katanya jumlah belalang ini sekitar jutaan. Wow, jumlah yang cukup banyak ya. Sehingga bencana kelaparan pun terjadi. Bahan makanan pokok menjadi semakin menipis. Sebab tanaman gandum tidak bisa panen, tanaman sayuran juga rusak, pohon anggur mengering, pohon ara tidak bisa menghasilkan buah, pohon delima, pohon korma, pohon apel, dan pohon lainnya. Semuanya sudah mengering. Baik kita yang hidup pada masa kini dan juga Nabi Yoel yang hidup pada masa Perjanjian Lama, kedua-duanya sama-sama menghadapi pergumulan. Nabi Yoel menghadapi pergumulan, kita juga menghadapi pergumulan. Ngomong-ngomong, adik-adik pasti penasaran, apa sih sikapnya Nabi Yoel atau bagaimana sih Nabi Yoel menyikapi pergumulan wabah belalang yang saat itu dihadapi? Sikap Nabi Yoel adalah dengan berserah kepada Tuhan melalui doa dan seruan. Lalu Nabi Yoel menaruhkan pengharapannya dalam tangan Tuhan. Berserah kepada Tuhan bukan berarti pasrah. Ya, beda. Berserah, pasrah. Dua hal yang berbeda. Pasrah berarti
melimpahkan seluruh pergumulan dan keluh kesah kita kepada Tuhan, sedangkan kita diam saja, nggak berbuat apa-apa, bahkan tidak mematuhi apapun. Pasrah bukan sikap anak-anak Tuhan. Sedangkan berserah berarti menyerahkan seluruh pergumulan kita, keluh kesah kita kepada Tuhan. Lalu pada saat yang bersamaan kita memberikan best of me, yang terbaik dari saya. Berserah menjadi sikap Nabi Yoel pada saat wabah belalang terjadi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Apa dan bagaimana sikap kita di tengah wabah atau pandemi COVID-19? Tentunya harus sama dengan Nabi Yoel yang berserah kepada Tuhan dalam doa dan seruan dan tetap menemukan pengharapannya kepada Tuhan. Menyerahkan pergumulan, keluh kesah kita kepada Tuhan Yesus, lalu pada saat yang bersamaan kita juga memberikan best of me, best of adik-adik. Bentuk dari tindakan berserah bisa bermacam-macam. Tentu seperti ikuti ibadah hari persekutuan teruna seperti saat ini, sekalipun dilaksanakan di rumah tapi tetap bertutur. Sekalipun dilaksanakan di rumah tapi tetap menggunakan pakaian baju sebagaimana seharusnya adik-adik beribadah. Tidak menggunakan kaos atau celana pendek, belum mandi, tidak seperti itu. Tapi sama sebagaimana layaknya adik-adik mau beribadah di gereja. Kemudian tindakan berserah itu seperti tekun berdoa kepada Tuhan, tekun membaca Alkitab, dan masih banyak lagi tindakan yang lain. Nyanyi, lagu puji-pujian, dan juga membaca renungan atau saat tertentu bersama dengan orang tua dan seterusnya. Itu tindakan berserah. Bagaimana dengan bentuk best of me? Bentuk best of me bisa bermacam-macam, seperti mendengarkan perkataan dan arahan orang tua, cuci tangan, apalagi kalau habis memegang barang-barang yang kita temukan di luar atau kita dapati di luar sebelum dibawa masuk ke dalam rumah. Memakai masker saat keluar rumah, bahkan keluar pun adik-adik tetap menggunakan masker. Kalau adik-adik punya hand sanitizer, dibawa hand sanitizer-nya saat keluar dari rumah. Tapi kalau di rumah nggak usah dipakai ya hand sanitizer-nya sayang. Kemudian menghindari keramaian dan kerumunan orang. Bila adik-adik punya makanan lebih, berbagilah makanan kepada yang berkekurangan. Bila adik-adik memiliki 2 masker, berikanlah 1 masker kepada orang yang berkekurangan yang tidak memiliki masker. Bentuk lain dari best of me bisa juga dengan tidak menyebarkan kabar bohong atau hoax. Tidak menjadi penyebar perkataan atau omongan atau tulisan yang bisa menghadirkan keresahan. Adik-adik yang menggunakan Instagram, kiranya tidak menyebarkan tulisan-tulisan yang menyebabkan permusuhan dan ketakutan. Dan tentunya masih banyak lagi bentuk dari best of me. Inilah sikap kita dalam menghadapi pergumulan. Memberikan yang terbaik dari diri kita, berserah kepada Tuhan, yang dilakukan secara bersama-sama. Kita tidak hanya berserah, tapi kita juga memberikan yang terbaik dari diri kita. Mari kita memberikan tempat bagi Tuhan di kepala kita, di hati kita, agar Tuhan Yesus memimpin hidup kita melalui kuasa Roh Kudus. Selamat hari Minggu. Stay home, stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tadi kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita meresponnya bersama-sama dengan menyanyikan lagu Walau Seribu Rebah.
tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Konsentrasikan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan melalui doa syafaat yang akan kita naikkan untuk bangsa dan negara, untuk gereja dan pelayanan, dan untuk fakir miskin, orang-orang yang sakit, sesama kita yang sakit. Mari kita berdoa. Ya Bapa, yang kami sapa dan kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat di pusat hingga daerah, pejabat-pejabat, anggota lembaga tinggi negara dan tertinggi negara. Kami berdoa, beri mereka roh takut akan Engkau dalam mengelola negara kami, dalam mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang bulu. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkati kepala negara kami dalam kerja kerasnya bersama jajarannya di pusat hingga di daerah untuk mengurangi pandemi virus COVID-19 ini. Kau beri keberhasilan kepada beliau-beliau itu, baik di pusat maupun di daerah. Untuk aparat keamanan, kami berdoa Tuhan, beri mereka juga roh hikmat-Mu, agar mampu mengamankan segala kemungkinan kejahatan atau apapun juga yang mencelakakan masyarakat. Menjaga keamanan negara kami dari barat ke timur, tidak kurang suatu apa. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanannya di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, supaya ada kesetaraan, tidak ada diskriminasi dalam soal agama. Mari Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya untuk GPIB Pelita, untuk gembala kami, ketua PHM kami, dan segenap jajaran PHMJ, segenap pelkat yang ada, komisi-komisi, bahkan seluruh anggota jemaat, kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya ada kesepakatan, supaya seia dan sekata, terutama dalam mengatasi dan mendukung selesainya pandemi virus corona, bersama-sama dengan pemerintah. Dan di dalam pelayanannya, supaya tidak ada saling menghakimi dan saling menyalahkan, tapi benar-benar sehati untuk memuliakan nama-Mu. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, khususnya anak-anak-Mu yang terkena ataupun terpapar dan sekarang dirawat di rumah-rumah sakit. Mari Tuhan Yesus, mereka terpapar virus corona, terpapar virus COVID-19, tapi kami yakin karena Kau dokter di atas segala dokter, pasti Kau sembuhkan mereka. Dan yang menderita penyakit-penyakit lainnya, kami yakin Kau akan sembuhkan. Dengar seru doa kami, doa syafaat kami ini, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Seperti biasa, adik-adik menitipkan persembahan adik-adik kepada orang tua untuk nanti orang tua kasih ke Korsek atau transfer ke rekening gereja GPIB Pelita Jakarta. Nanti pada saat transfer bilang mama papa untuk input beritanya persembahan IHM strip PT. Nah, kalau misalkan dikasih ke Korsek, masukin ke dalam amplop, terus tulis persembahan IHM strip PT. Nah, adik-adik, sambil kita memberikan persembahan kita, mari sama-sama kita bernyanyi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Mari kita doakan persembahan kita. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Pada kesempatan ini, kami berdoa bagi persembahan yang baru saja kami berikan. Kiranya persembahan ini berguna dan bermanfaat bagi kemuliaan dan nama-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu, dapat menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini dan di seluruh dunia. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami berdoa bagi tangan-tangan yang mengolah persembahan ini, kiranya hikmat boleh tercurah atas mereka dalam mengolahnya. Kiranya nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta Teruna minggu ini. Yang pertama, ibadah minggu depan masih berlangsung secara online. Jadi adik-adik jangan lupa subscribe dan like YouTube GPIB Pelita, dan adik-adik juga bisa share video-videonya ke teman-teman adik-adik, ke saudara adik-adik. Dan yang kedua,
semua kegiatan PT, baik futsal maupun kegiatan latihan musik, masih diliburkan ya adik-adik. Untuk info selanjutnya akan diberitahu oleh kakak layan PT atau kakak pengurus PT. Yang ketiga, kami semua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang minggu ini merayakan ulang tahun. Happy birthday ya, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, selalu menjadi anak yang menyenangkan dan membanggakan hati Tuhan. Dan yang keempat, jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, cuci tangan yang rajin, mandi sehari 2 kali, dan jangan lupa jaga kesehatan tubuh juga dengan makan makanan yang sehat, dan olahraga yang teratur di dalam rumah. Dan pastikan adik-adik stay di rumah aja, jangan keluar-keluar kalau bukan untuk sesuatu yang urgency, sesuatu yang nggak bisa ditunda. Dan kalaupun benar-benar harus keluar, pastikan adik-adik menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Demikian Warta Teruna minggu ini. Mari kita akhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 218, Di Jalanku Ku Punya Sobat. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam pengutusan. Mari kita siapkan hati kita, diri kita, untuk masuk dalam pengutusan. Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dari firman-Nya, dan Dia juga mengutus kita untuk menjalani kehidupan setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah dengan damai sejahtera Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita, dan melakukan firman Tuhan yang telah kita renungkan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
demikian ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Terima kasih banyak buat adik-adik yang sudah menyelesaikan ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah mendukung adik-adik dalam mengikuti ibadah minggu ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan video IHMPT online minggu depan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.